حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك ya wadud ghairi maksud wa yadal qalmi wal jud. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah insyaallah. Dan di sela-sela itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan bersama-sama mengkaji terkait dengan hal-hal yang sangat penting untuk kita kaji bersama di dalam kajian ba'da maghrib. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema: bagaimana menumbuhkan karakter kepahlawanan di era digital. Ini satu tema yang sangat penting bagi kita, para bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki oleh para pendiri bangsa, para pendahulu kita, yang dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, mesti kita abadikan, apalagi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah kehidupan kita di era digital ini. Oleh karena itu, kita perlu bagaimana di era digital ini kita mampu meneguhkan karakter-karakter kepahlawanan itu di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara kepahlawanan, apalagi kita sekarang saat ini berada pada bulan November, di mana di dalam bulan November itu ada satu tanggal, di mana tanggal 10 November senantiasa diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai peringatan, sebagai momentum Hari Pahlawan. Oleh karena itu sangat tepat pada hari ini kalau kita mengkaji tentang bagaimana karakter-karakter, sifat-sifat, nilai-nilai kepahlawanan itu. Kita lakukan proses internalisasi di dalam diri kita sehingga kita menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam profesi yang kita miliki masing-masing, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara sekalian, seringkali Hari Pahlawan yang diperingati 10 November itu dikaitkan dengan resolusi jihad. Karena antara resolusi jihad dan Hari Pahlawan ini memiliki hubungan yang begitu erat. Resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Dengan resolusi jihad itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan motivasi kepada para santri untuk kemudian mampu, mau dan berani melawan penjajah yang dihadapi tidak tanggung-tanggung, ma'asyiral muslimin. Karena yang dihadapi para santri yang kemudian berkumpul dari seluruh pulau Jawa dan pulau Madura, berkumpul di Surabaya, karena pada saat itu Inggris yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua kemudian bersama-sama dengan sekutu masuk ke Indonesia, terutama kota Surabaya, yang akan melucuti senjata milik Jepang yang saat itu kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi faktanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya senjata yang dimiliki oleh Jepang, tapi arek-arek Surabaya yang saat itu punya senjata diminta oleh Inggris untuk dilucuti juga. Inilah yang kemudian membangkitkan semangat, membangkitkan ghairah arek-arek Surabaya untuk kemudian mau melawan dengan gagah dan berani. Yang dilawan tidak tanggung-tanggung pemenang Perang Dunia Kedua. Dan apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Sebuah pertempuran yang sangat dahsyat, yang sama sekali tidak dipertimbangkan, yang tidak pernah dipikirkan oleh Inggris. Seorang jenderal terbaiknya, Jenderal Aubertin Walter Southern Malaby atau AWS Malaby, terbunuh pada saat perang bersama arek-arek Surabaya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah pertempuran yang maha dahsyat, yang sama-sama tidak pernah dipikirkan dan diperkirakan, dan dampaknya luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertempuran 10 November tahun 1945 di kota Surabaya yang dilakukan oleh para santri, para kiai, para ulama, para habaib dan seluruh masyarakat Surabaya, yang di situ berkumpul para santri dari Madura dan Surabaya dan Pulau Jawa untuk kemudian melibatkan para santri ini dengan gegap gempita, dengan ruhul jihadnya, kemudian melawan penjajah yang akan kembali menjajah Indonesia dengan melucuti senjata-senjata yang dimiliki oleh Jepang. Hari Pahlawan Nasional diperingati 10 November sebagai bentuk penghargaan atas peran para santri di dalam pertempuran melawan Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II. Allahu Akbar. Sungguh peperangan yang maha dahsyat dan tidak seimbang. Inggris dengan persenjataan yang luar biasa, lengkap, komplit. Tetapi arek-arek Surabaya dan para santri itu dengan senjata seadanya, dengan semangat perjuangan, dengan takbir yang dikumandangkan, pekikan merdeka membakar semangat arek-arek Surabaya melawan Inggris. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita pahami bersama apa sih sesungguhnya nilai-nilai, karakter-karakter kepahlawanan yang harus kita lakukan proses internalisasi di dalam diri kita, sehingga anak-anak kita, para generasi muda memiliki semangat yang sama dengan nilai-nilai yang dilakukan proses internalisasi dalam dirinya untuk kemudian mampu berjuang membela kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu definisi atau ta'rif kepahlawanan? Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI,
Pahlawan itu didefinisikan sebagai orang yang kemudian menonjol. Kenapa dia menonjol? Karena satu, memiliki keberanian. Memiliki keberanian. Yang kedua, mampu dan mau berkorban. Dan yang ketiga adalah memiliki komitmen untuk kemudian membela kebenaran. Tiga sifat ini, tiga karakter inilah yang kemudian didefinisikan sebagai karakter pahlawan. Nilai-nilai yang ditinggi, nilai-nilai yang kemudian diikuti, yang dijunjung tinggi oleh para pahlawan. Memiliki keberanian, pengorbanan, dan kemudian membela kebenaran. Ini ta'rif dan definisi dari KBBI. Saudara-saudara sekalian, pahlawan juga diartikan sebagai pejuang yang gagah berani dan sudah barang tentu dengan tiga nilai keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran tadi itu, yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai hero. Sehingga seringkali sifat-sifat karakter kepahlawanan itu disebut sebagai heroik, sifat-sifat heroik atau heroisme yang dimiliki oleh seseorang untuk memperjuangkan kebenaran, pengorbanan, dan kemudian kebenaran. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan definisi seperti ini, maka pahlawan memiliki makna yang sungguh sangat luas. Seorang pahlawan bukan hanya sosok yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan pada sebuah negara saja, tetapi kemudian pahlawan bisa disematkan kepada siapapun yang kemudian memperjuangkan kebenaran dengan memiliki keberanian dan pengorbanan, maka layak dan pantas disebut sebagai pahlawan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang guru yang kemudian berani berkorban di dalam hidupnya secara totalitas untuk menyampaikan kebenaran berupa ilmu dan pengetahuan kepada para muridnya, disebut sebagai pahlawan di bidang pendidikan. Sehingga saudara-saudara sekalian, seringkali para bapak dan ibu guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu juga saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang kemudian berkorban, berjuang dengan ikhlas, membesarkan, mendidik dan membina anak-anaknya menjadi individu yang cerdas, berkualitas, jujur, amanah dan profesional, dan dapat memberikan manfaat dan maslahat untuk umat manusia, juga sangat layak manakala dianugerahi predikat sebagai pahlawan bagi keluarganya, pahlawan keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai pengorbanan, dan kemudian nilai-nilai ini menjadi barometer kepahlawanan. Hal ini juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga diajarkan di dalam Islam kepada umatnya. Perintah untuk tetap teguh di dalam pendirian dan berani membela kebenaran serta memperjuangkan kejujuran banyak diajarkan dan tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sosok sentral karirnya Islam di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan sosok pahlawan yang dengan gigih, dengan pengorbanan mendakwahkan kebenaran kepada umat manusia, tidak hanya di Jazirah Arab, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi itu dilakukan oleh Rasulullah berdakwah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta,
untuk penjuru dunia, mulai barat sampai timur, utara sampai selatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai uswah, sebagai qudwah, dan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah adalah sosok pahlawan dan panutan bagi umat Islam. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena kepribadiannya yang agung dan mulia, menjadi pahlawan yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya di dalam membela kebenaran, menaklukkan jazirah Arab. Meskipun sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah teraniaya, bahkan diusir dari tempat kelahirannya di Makkah Al-Mukarramah dan kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil menaklukkan Imperium Romawi yang berkuasa selama 1480 tahun di wilayah barat dari dunia ini, dan Persia selama 1480 tahun menguasai di belahan timur di dunia ini, ditaklukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya di dalam beberapa kali perperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan Nabi Muhammad di dalam menyampaikan risalah kerasulannya telah banyak termaktub di dalam Al-Quran dan juga sirah nabawi dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Firman Allah di dalam Al-Quran mengingatkan umat Islam untuk kemudian mencontoh perjuangan Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa dunia ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana sikap heroikme Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, bagaimana sikap kepahlawanan Rasulullah dan para sahabatnya. Marilah kita lihat ketika terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dan kemudian orang-orang kafir Quraisy di dalam peperangannya, Rasulullah berkirim surat kepada para raja yang ada di seluruh jazirah Arab, termasuk para raja yang ada di wilayah barat, yakni Romawi, dan kemudian raja yang berkuasa di Persia di wilayah timur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana bunyi surat Rasulullah Muhammad SAW kepada Raja Kisra, Raja Persia, raja Persia yang kemudian berkuasa di belahan timur dunia ini sejak 550 tahun sebelum Masehi. Kerajaan ini, imperium ini menguasai dunia selama 1201 tahun. Tetapi kemudian dengan gagap gempita Rasulullah Muhammad SAW berdakwah kepada Kisra, sebutan dari Raja Agung dari Persia ini. Bagaimana bunyi suratnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Rasulullah berkirim surat kepada Kisra dengan redaksi yang tidak biasa dilakukan orang ketika melakukan mengirim surat kepada seseorang, apalagi kepada raja. Coba, marilah kita ikuti bagaimana redaksi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing nabinya dan rasulnya dengan kemudian memiliki kepribadian, memiliki sikap, memiliki karakter yang menggambarkan tentang karakter seorang nabi dan rasul yang tidak memiliki ketakutan dan tidak memiliki sikap inferiority syndrome sedikit pun menghadapi raja yang kemudian berkuasa selama 1201 tahun ini. Begini bunyi redaksi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Kisra adimil faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
wa ad'u bidu'aillah fa inni ana rasulullahi wa inni ana rasulullahi ila nas kafatan liundira man kana qanya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin fa aslim taslam fa in abaita fa inna isbil majus 'alaika. Surat ini diawali tidak menyebut nama Raja Kisra sebagai penguasa Imperium Persia ini, tetapi nama Rasulullah Muhammad SAW didahulukan. Inilah yang kemudian menyebabkan Raja Kisra kemudian marah. Min Muhammadir Rasulillah ila Kisra adi minal Faris, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra adi minal Faris, kepada raja di Raja Kisra, penguasa Persia. Salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi, dan beriman kepada Allah wa rasulihi, dan utusannya. Wa syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengutukan Allah dengan apapun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ad'u bidu'aillah, dan saya menyeru dengan seruan Allah. Fa inni ana rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu kalimat dan ajakan yang amat sangat lugas dan jelas, tidak multi interpretatif. Dan yang paling mengejutkan adalah kalimat faslim taslam. Sepertinya Rasulullah ingin mengatakan, wahai Kisra, raja yang berkuasa di wilayah timur belahan bumi ini, aslim, masuklah Anda Islam, taslam, maka Anda akan selamat. Fa in abaita, manakala Anda menolak ajakanku wahai Raja Kisra, fa inna ismil majus anika, sesungguhnya dosa orang-orang Majusi akan dibebankan kepada Anda. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana respon Kisra terhadap surat Rasulullah Muhammad SAW yang menghentak ini? Karena Kisra ini agamanya adalah penyembah api. Jadi orang-orang Majusi itu menyembah api. Masuk kategori musyrik, menyekutukan Allah. Dia menyembah api. Kisra kemudian marah kepada pengirim surat yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana jawaban Kisra? Anta zilfus syahra yu'annimuha ilal fursi kaifa yarka. Wahai Muhammad, engkau adalah setitik debu. Bagaimana kemudian engkau berani-beraninya mengajari raja di raja Persia yang kemudian dianalogikan kepada yu'allimha ilal fursi kaifa yarka. Bagaimana kemudian engkau berani-berani mengajari kuda yang gagah perkasa itu bagaimana menyembah kepada Tuhan. Dengan kemarahan yang tiada tara itu, kemudian Kisra merobek-robek surat ini. Kemudian robekan surat itu dibawa kembali oleh utusan Rasulullah dan disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Kisra merobek-robek surat Anda. Bagaimana jawaban Rasulullah? Allah akan merobek-robek kekuasaannya insya Allah. Hingga hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imperium Persia tidak akan bisa bangkit lagi walaupun berbagai ikhtiar, berbagai upaya, berbagai daya dan upaya dilakukan untuk mengembangkan kembali, mengembalikan Imperium Kisra ini. Hingga hari ini tidak pernah terwujud.
Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Rasulullah kepada Heraklius. Heraklius ini adalah pemimpin Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Romawi adalah imperium di barat, tetapi kemudian Romawi ini memiliki perwakilan seorang gubernur yang ada di ujung timur tengah, khususnya di negeri Syam. Kalau dulu namanya Syam, hari ini negeri Syam terpecah menjadi beberapa negara: Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Syam menjadi beberapa negara ini. Saat itu di Palestina ada perwakilan yang dipimpin oleh seorang gubernur dari Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian surat Rasulullah Muhammad SAW kepada Raja Heraklius ini? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila hirukul azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, wa in tawallait fa alaikal ismul arisiyyin. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyitir sebuah ayat di dalam kitab suci Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidana ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Surat Rasulullah ini diawali dengan basmalah, kemudian ditulis dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius Adimur Rum, penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, sesungguhnya aku mengajak anda kepada kemuliaan Islam. Aslim taslam, masuklah anda ke dalam agama Islam, maka anda akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, manakala anda menjalankan itu, manakala anda masuk Islam, maka anda akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa in tawallait, kalau anda menolak, alaikal ismul arisiyyin, maka anda bertanggung jawab terhadap dosa orang-orang Nasrani. Allahu Akbar. Dan ini menggetarkan hati Heraklius. Bagaimana respon Heraklius? Tidak seperti Raja Kisra yang mereka memang orang musyrik, tetapi Heraklius adalah seseorang yang mengikuti agama Samawi, mengikuti agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kitab sucinya Injil. Pada saat itu belum ada kemudian penyimpangan dari Nasrani ini, yang dimana penyimpangan itu terjadi pada 300 tahun setelah kematian Nabi Isa alaihissalam, yang akhirnya Nabi Isa alaihissalam kemudian dikultuskan menjadi Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan baik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, maka telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa al-Masih putra Maryam. Dan di ayat lain berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, maka telah kafir orang yang kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu di antara tiga.
di mana ini disebut sebagai ajaran Trinitas. Itulah penyimpangan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Heraklius ini mengikuti agama samawi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injilnya, di mana kitab Injil itu dengan jelas menggambarkan tentang akan lahirnya seorang nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Jadi Heraklius ini ahli kitab. Begitu juga orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Musa alaihissalam dengan membawa kitab Taurat, sehingga kemudian mereka ini juga disebut sebagai ahli kitab. Di dalam kitab Taurat pun juga digambarkan tentang bagaimana dengan jelas di dalam ayat-ayat di dalam kitab Taurat itu terkait dengan nubuah akan lahirnya seorang nabi yang bernama Muhammad. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena latar belakang ketauhidan ini, akhirnya Heraklius ma'asyiral muslimin rahimakumullah berhati-hati dalam mengambil sikap, berdiskusi dengan para punggawa istana dan kemudian para pendeta. Sesungguhnya siapa yang berkirim surat itu? Kemudian para penggawa istana dan penasihat kerajaan mengatakan bahwa sesungguhnya yang berkirim surat orang yang bernama Muhammad. Siapa dia? Dan diutuslah seorang untuk mencari siapa jati diri Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kemudian para penggawa istana mengutus seseorang untuk mencari orang Arab yang kemudian penduduk Mekah yang saat itu ada di negeri Syam. Kebetulan di situ kerajaan menemukan seorang yang menjadi musuh Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu belum masuk Islam, namanya Abu Sofyan. Ketika Abu Sofyan ini diminta untuk kemudian bersaksi, dan raja mengatakan, Heraklius mengatakan, saya akan bertanya tentang beberapa hal terkait dengan Muhammad. Maka jawablah Jakara, jujur. Kalau tidak maka engkau akan dihukum. Ketika Heraklius bertanya, bagaimana dengan Muhammad? Apakah kau mengenal Muhammad? Ya betul, Tuan Raja, saya mengenal Muhammad. Bahkan dia adalah termasuk masih keluarga kami. Apakah Muhammad ini punya kakek nenek moyang seorang raja? Tidak. Apakah Muhammad ini kemudian pernah diusir? Betul, wahai Tuan Raja. Sehingga dia hijrah ke Madinah. Apakah engkau pernah berperang dengan mereka? Pernah. Bagaimana kemudian? Apakah Muhammad pernah menang? Ya, kadang menang, kadang kalah. Apakah dia punya pengikut yang fanatik? Ya. Apakah pengikutnya dari kalangan orang-orang berada? Bukan, Pak wahai Raja. Pengikutnya adalah orang-orang yang lemah di antara kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sofyan. Sampai kemudian Heraklius bersaksi, wahai. Jadi Heraklius mengatakan bahwa seandainya apa yang dikatakan oleh Abu Sofyan terkait dengan Muhammad itu benar, kata Heraklius, maka saya yakin bahwa Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, nabi yang telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat, begitu juga di dalam kitab Zabur, bahkan di dalam kitab Injil. Jadi kalau benar apa yang dikatakan oleh Abu Sofyan itu, maka Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Seandainya aku akan bertemu dengan dia, maka saksikan
akan aku basuh kakinya, dan airnya akan aku gunakan untuk membasuh mukaku sebagai bentuk rasa takzimku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Allahu akbar. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang terjadi. Sikap kepahlawanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, sehingga kemudian musuhnya pun betul-betul begitu takjub dan takluk kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai-nilai kepahlawanan menjadi motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa memiliki jiwa yang tangguh di dalam berjuang. Ayat-ayat ini menginspirasi untuk kemudian tetap berjuang di dalam kehidupan dan kebaikan, baik bagi diri dan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai-nilai apa sajakah kemudian yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian memberikan cerminan bahwa nilai-nilai kepahlawanan itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai kepahlawanan itu adalah nilai keberanian, syaja'ah. Setiap individu, setiap orang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diperintahkan untuk menjadi individu yang kemudian dapat mau dan berani untuk berdakwah. Dakwah ini juga harus dimodali dengan keberanian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita simak firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang kemudian menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebajikan, dan kemudian menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran dan kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberanian, syaja'ah, itulah nilai-nilai kepahlawanan yang harus kita abadikan. Kita lakukan proses internalisasi di dalam diri kita, sehingga kemudian masuk di alam bawah sadar kita bahwa kita menjadi seorang yang berani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah nilai perjuangan dan kemerdekaan. An-nidhal wa tadhiyah. Nilai perjuangan dan kemudian nilai pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalimat bijak mengatakan perjuangan butuh pengorbanan. Kalimat ini memuat nilai-nilai kepahlawanan yang di dalamnya siap untuk kemudian mengorbankan segala hal agar perjuangannya sukses, tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran sosok yang memiliki nilai-nilai pengorbanan yang dilakukan secara totalitas adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya, anak semata wayangnya yang bernama Ismail alaihissalam. Dan hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Dan nilai ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai kebenaran, hakikatan. Inilah tiga nilai karakter yang kemudian menjadi karakter pahlawan, di mana karakter ini harus kita abadikan di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, pahlawan sejati adalah seseorang yang memiliki kemampuan, tidak hanya kemampuan, tapi juga keberanian untuk kemudian bersikap jujur, komitmen membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, condong kepada kebaikan,
rela berkorban, berani bersikap tegas terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Pahlawan sejati tidak takut dibuli, difitnah dan dicaci maki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahan terhadap intimidasi, kebal terhadap kriminalisasi, piawai menghadapi stigmatisasi dan marginalisasi, termasuk upaya glorifikasi untuk kemudian menjatuhkan harga diri. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap dan karakter kepahlawanan yang harus kita lestarikan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat menjalankan ini dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.